Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel komentar supporter bola 62 bersama saya supporter Jusriadi. Di video kali ini teman-teman supporter dan para pencinta bola, saya akan membahas mengenai media Vietnam memprediksi bahwasanya timnas Indonesia tidak akan menurunkan lapis utama dan hanya akan menurunkan lapis kedua. Dan ini ditulis setelah usai Piala AFF, undian Piala AFF kemarin yang dihadiri oleh dalam undian itu dihadiri oleh petinggi Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF, kemudian sederet pelatih seperti pelatih ternama yang ada di daratan Asia Tenggara, seperti pelatih baru dari Vietnam Kim San-sik ya namanya, yang pelatih baru ini juga berasal dari Korea. Kemudian ada pelatih dari Thailand, Masa Tada Isi ya dari Thailand, kemudian dan ada dari Malaysia Kim Pang Ngong ya dari Korea ya, dia juga berasal dari Korea. Namun teman-teman supporter, kalau kita lihat dalam pertandingan nanti ya, media Vietnam ini memprediksi bahwasanya tim Indonesia tidak akan menurunkan permainan terbaiknya atau tidak akan menurunkan tim utama. Ini alasannya yang ditulis oleh beberapa media ini, dan ini juga diiyakan oleh pelatih Sintayong juga, bahwasanya kemungkinan akan menurunkan tim yang berbeda di Piala AFF ini. Dan tim yang berbeda ini maksudnya mungkin karena Piala AFF ini kita tahu bersama teman-teman supporter dan para pencinta bola, Piala AFF ini tidak masuk dalam agenda FIFA atau tidak masuk dalam jadwal FIFA ya. Ini artinya pemain dari pemain timnas Indonesia yang bermain di berbagai klub maupun di dalam negeri maupun di luar negeri itu pastinya akan kesulitan untuk mendapat izin dari klubnya. Karena kenapa ini kalau FIFA tidak mengagendakan sebuah tim, mengagendakan sebuah turnamen, maka itu artinya para pihak klub tidak berhak untuk mengizinkan pemainnya bergabung atau tidak wajib mengizinkan pemainnya bergabung ke tim nasional. Dan inilah mungkin yang dimaksud oleh Sintayong bahwasanya akan menurunkan permainan yang berbeda, bisa saja lapis kedua karena situasi ini. Dan apalagi yang bermain di daratan Eropa seperti yang Asnawi Mangku Alam, Pratama Ahram ya, pemain-pemain naturalisasi kita yang bermain di luar negeri seperti Justin Hamner ya, Elkam Pagod ya, ada banyak lain-lainnya, Jay Inces. Ini kan membuat mereka kesulitan, apalagi kalau kita lihat jadwal Piala Eropa di bulan 11 itu padat ya. Itu sudah mulai bergulir Liga Inggris ya, Liga Inggris, Liga Italia maupun liga-liga yang ada di Eropa itu sudah mulai bergulir, maupun liga-liga yang ada di Asia ya, itu sudah mulai digulirkan. Dan ini pasti menyulitkan Sintayong untuk memanggil mereka dan untuk membujuk pihak klub untuk melepas mereka ke timnas Indonesia. Karena kita tahu Liga Inggris biasanya bergulir di bulan 10, dan di bulan 11 dan 12 itu masa-masa padatnya pertandingan liga-liga top Eropa ya, atau liga-liga yang ada di Eropa. Dan teman-teman supporter, mungkin itu salah satu alasan Sintayong. Dan kemudian ini juga ditulis oleh media Vietnam ya. Media Vietnam ini memprediksi bahwasanya timnas Indonesia tidak akan menurunkan permainan terbaiknya. Ini ditulis oleh media Vietnam yang bernama Setnes ya, FN ya. Ini adalah media Vietnam yang menulis ini, yang saya baca juga di beberapa media yang menulis. Ternyata Setnes ini mengatakan bahwasanya timnas memprediksi tidak akan membawa skuad terbaiknya ya. Timnas Indonesia tidak akan membawa skuad terbaiknya, dan Indonesia kemungkinan besar belum memiliki kekuatan terbaik
karena Piala AFF bukan bagian dari kalender FIFA. Ini tulisan dari News FN ya. Oleh karena itu klub berhak menolak melepas pemainnya ke tim nasional ya. Sementara itu format Piala AFF kita tahu bahwasanya Piala AFF ini memainkan 2 leg ya, dan ini pastinya akan merugikan tim yang bermain di liga-liga yang ada di tim Indonesia. Maksud saya ya, ini akan merugikan timnas Indonesia di Piala AFF ini, karena menurut media Vietnam ini tidak akan menurunkan timnas Indonesia, tidak akan menurunkan pemain terbaiknya. Dan kita berharap sebenarnya ya masih ada pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia ya cukup luar biasa ya. Semoga saja pihak PSSI maupun pelatih tetap berupaya agar pihak klub bisa melepas nanti para pemain untuk bermain di timnas Indonesia. Karena kenapa Piala AFF ini ya piala ajang bergensi di Asia Tenggara, dan kita harus tetap fokus. Karena kenapa sampai saat ini kita tidak pernah meraih gelar juara Piala AFF, dan ini menunjukkan sehebat apapun kita di Asia ketika kita belum meraih Piala AFF ini artinya kita akan tetap dianggap di bawah dari Vietnam, di bawah dari Thailand, Singapura maupun Malaysia ya. Karena notabene-nya ini adalah pembuktian ya teman-teman supporter, ini adalah pembuktian bahwasanya kita layak menjadi tim terbaik di Asia Tenggara. Namun kenyataannya, meskipun teman-teman supporter mengatakan bahwasanya kita adalah tim terbaik di Asia Tenggara dan kita pernah mengalahkan Vietnam 3 kali berturut-turut, namun kenyataannya ketika turnamen yang notabene-nya adalah turnamen Asia Tenggara, dan ternyata kita tidak pernah meraihnya. Dan kalau kita melihat catatan sejarah ya, bahwasanya Piala AFF ini sudah dilangsungkan 14 kali dan Indonesia 6 kali tampil di final, namun semuanya kandas di partai final. Dan saya pikir teman-teman supporter ya, meskipun ini tidak masuk dalam agenda FIFA yang seperti yang dikatakan News FN dari media Vietnam, bahwasanya Indonesia tidak akan menurunkan pemain terbaiknya. Dan kalau kita analisis berarti ada harapan ya, harapan dari media Vietnam semoga Indonesia tidak menurunkan pemain terbaiknya. Dan kita tahu pemain terbaik Indonesia itu cukup disegani di era sekarang, khususnya di Asia Tenggara, setelah melibas 3 kali Vietnam di Piala Asia, di Piala Kualifikasi Piala Dunia 3 kali. Dan kita harus tetap berharap, meskipun Piala AFF ini tidak masuk dalam agenda FIFA, namun ini adalah menjadi pembuktian bagi STY maupun Federasi Sepak Bola Indonesia bahwasanya ini kita di era sekarang, di masa sekarang, Indonesia lah yang patut atau menggeser Thailand sebagai raja Asia Tenggara. Yang kita tahu Thailand di Piala AFF ini 2 kali beruntun menjadi juara bertahan di tahun 2020 dan kemarin di tahun 2022, dan kali ini kita harus berusaha menggeser itu dan membuktikan bahwasanya Indonesia tidak hanya sekedar pelengkap atau pemanis saya di Piala AFF ini, karena kita dulu sudah 6 kali dan selalu gagal, dan 4 kali digagalkan oleh Thailand di final, dan kita harus buktikan. Dan Sintayong dan bersama PSSI kita berharap bersama bahwasanya tidak menjadikan Piala AFF ini sebagai ajang trial saja, dan Piala AFF ini diusahakan juga menjadi ajang pembuktian level kita di Asia Tenggara ya. Ini artinya bagaimana pihak PSSI maupun pihak STY berusaha membuat terobosan nantinya dan berusaha bagaimana caranya pemain-pemain terbaik yang dianggap terbaik di timnas kita bisa dipanggil menuju membela timnas Indonesia di Piala AFF. Dan ini sebenarnya memang cukup gampang-gampang susah buat
PSSI maupun STY karena ya tidak masuk dalam agenda FIFA, tapi kita berharap semoga dia bisa memanggil para pemain terbaik dari timnas kita untuk membela Indonesia di Piala AFF ini, karena ini istilahnya agak adu gengsi di Asia Tenggara ya. Meskipun tidak resmi, tapi ini menjadi adu gengsi, menjadi tolak ukur siapa tim atau tim nasional yang terbaik di Asia Tenggara. Apakah Vietnam, apakah Thailand, apakah Singapura, dan apakah Filipina dan tim-tim lain yang ada di Asia Tenggara. Dan ini hanya bisa dibuktikan lewat Piala AFF ya, yang sudah terkenal ya, memang tidak masuk dalam agenda FIFA, namun ini ditonton oleh ratusan juta supporter ya. Piala AFF ini memang tidak masuk dalam agenda FIFA, tapi dia punya daya tarik yang sangat luar biasa ya Piala AFF ini. Dan kita berharap timnas Indonesia tetap menurunkan permainan terbaiknya, dan tidak seperti prediksi dari media Vietnam mengatakan bahwasanya Indonesia hanya akan menurunkan lapis kedua atau lapis ya cadangannya yang akan bermain nanti di Piala AFF. Saya kira demikian teman-teman, itulah prediksi dari media Vietnam, dan semoga media Vietnam itu prediksinya tidak betul ya, dan kita akan tetap menurunkan tim terbaik kita. Terima kasih, salam sepak bola, salam pencinta bola, dan salam supporter bola.